Selama ruh menempati jasad, kita nggak bisa lepas dengan yang namanya jiwa. Jiwa ini selalu menunggu kita untuk dihadapkan kemana. Dan di film ini berkisah tentang entitas yang senang dengan manusia berjiwa tidak baik. Dan inilah pakai intro kayak biasa nggak ya? Filmnya horor, intronya tetap kayak biasa aja kali ya. Yaudah deh kita pakai. Hai sobat cerita yang selalu setia nonton cerita yang diceritain ceritanya lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, jiwa yang tenang, kuota yang berlimpah, walaupun paket kuota malam, dan selalu diberikan yang terbaik dalam setiap hal di cerita hidupmu. Langsung aja kita ceritain cerita yang diceritakan kembali. Tampak seorang pemuda yang terlihat terbakar dan di sebelahnya ada toples tadi adalah Karan Chodori. Chodori? Kita panggil aja Karan. Gadis remaja ini adalah Samida. Kita panggil Sam. Dia adalah gadis remaja dan anak tunggal dari pasangan berketurunan India yang sekarang menetap di sebuah kota di Amerika. Diketahui keluarga Sam ini telah tinggal di Amerika sebelum Sam lahir. Walaupun orang tua Sam telah menetap di Amerika lama, tetapi mereka sangat memegang teguh adat, budaya, dan keyakinan negara asalnya. Kita ketahui bahwa India juga termasuk dari salah satu negara di dunia yang memiliki beraneka ragam budaya dan juga keyakinan akan sesuatu yang goib, supranatural. Berbeda dengan Sam ini tumbuh kembang dengan sosial budaya yang ada di Amerika. Walaupun dari kecil, Sam selalu dikenalkan dan diajarkan tentang budaya leluhurnya oleh kedua orang tuanya, khususnya sang ibu. Tetapi Sam lebih memilih mengadopsi budaya barat agar bisa diterima di lingkungannya. Hubungan Sam juga terlihat kurang begitu harmonis dengan sang ibu. Hal ini dikarenakan Sam sangat tidak menyukai cara sang ibu dalam mendidiknya yang dirasa itu kolot, yang selalu memaksa Sam agar mau menerima dan menghargai budaya leluhur mereka dimanapun mereka berada, terutama dalam hal berkeyakinan. Dan Sam lebih dekat ke sang ayah, karena ayahnya selalu memberikan apa yang Sam mau. Hal itu ayah Sam lakukan karena Sam ini adalah putri semata wayangnya. Pagi itu, sang ibu meminta Sam untuk membantunya malam ini untuk menyiapkan prasat untuk acara hari puja Sabtu nanti. Prasat ini adalah sesaji persembahan dalam acara hari puja. Sedangkan hari puja itu adalah hari di mana Dewa Durga membunuh iblis Mahisasura. Tetapi Sam menolak untuk membantu ibunya dengan berbagai alasan. Sam yang selalu berseberangan dengan ibunya ini tiba-tiba bersiul di meja makan. Sedangkan dalam kepercayaan India, bersiul itu bisa memanggil arwah jahat untuk berdatangan. Tetapi Sam tidak percaya akan hal-hal seperti itu dan menganggap hal tersebut sebagai olok-olok untuk budaya dan keyakinan leluhur mereka. Di sekolah, Ras ini adalah teman sekelas Sam yang sedang mencoba untuk mendekati Sam, dan nampak Sam juga memiliki perasaan yang sama terhadap Ras. Ras mengajak Sam untuk menghadiri pertandingan basket yang diadakan sekolah mereka Sabtu nanti. Tetapi Sam menolaknya karena di hari itu adalah perayaan tahunan hari puja. Di saat jam pelajaran sudah mulai, Tamira terlambat masuk ke kelas. Tamira ini terlihat lusuh dan nampak membawa sebuah toples. Tamira menatap Sam dengan tatapan yang terlihat ketakutan dan was-was. Beberapa waktu ini, Tamira berubah dari sosok yang periang menjadi sosok yang pendiam dan penyendiri. Bahkan Tamira sering dilaporkan oleh teman-temannya ke guru karena bertingkah aneh dan menganggap Tamira ini sudah gak waras. Hal ini menjadi concern Bu Guru Joyce atas kondisi itu dan menanyakannya ke Sam, karena Bu Guru tahu bahwa Sam dan Tamira adalah teman dekat dulunya. Dan Sam mengatakan bahwa Sam tidak tahu apa-apa tentang Tamira. Nampak Tamira sedang berjalan pulang. Ada tetesan darah yang menetes dari tasnya. Sesampainya di rumah, Tamira nampak ketakutan. Sambil melafazkan doa, Tamira mengeluarkan sepotong daging mentah yang nampak segar dari dalam tasnya. Ternyata darah yang menetes tadi berasal dari daging ini. Dan dengan sangat hati-hati, Tamira membuka toples yang selalu dia bawa-bawa itu. Terdengar suara
bersuara seram ketika Tamira membuka toples tersebut. Lalu Tamira memasukkan potongan daging tadi ke dalam toples dan segera menutup toples itu dengan cepat. Dan terdengar suara dari dalam toples seperti ada sesuatu yang sedang menyantap daging segar tadi. Ada apa di dalam toples itu? Di saat Sam berada di ruang loker sekolah, Tamira menghampiri Sam. Di sini nampak Sam sangat kurang suka. Sam menjauhi Tamira karena seluruh sekolah telah menganggap Tamira aneh dan gila. Sam yang tak ingin dianggap aneh juga akhirnya menjauhi sahabat kecilnya yang sama-sama berasal dari India itu. Tamira datang untuk meminta bantuan Sam. Tamira pun menjelaskan telah terjadi sesuatu yang aneh setelah dia membawa pulang toples dari rumah Karan. Awalnya Tamira hanya ingin merawatnya karena dia pikir hanya cukup dengan memberikan makan daging mentah saja. Tetapi entitas di dalam toples itu menginginkan lebih, karena entitas di dalam toples tersebut menginginkan jiwa Tamara. Sam yang tak ingin ikut-ikutan dianggap aneh oleh teman-temannya pun menyebut Tamira psikopat dan menampik toples itu. Nampak di sini Sam menyesali perbuatannya itu. Tamira pun pergi dan menjatuhkan sebuah jurnal yang nampak lusuh dan rusak. Dan ada sebuah embos yang bertuliskan KC. Lalu saya menyusul Tamira di lobi sekolah. Drop this. It's gone. It's gone. I'm sorry, okay? I don't... Tamira kembali melafadzkan doa. Dia nampak sangat ketakutan dan meminta Sam agar tidak pergi meninggalkannya sendirian. Kabar kejadian hilangnya Tamira itu pun tersebar. Terlihat Tamira sedang berada di sebuah tempat yang sempit dan merasa ketakutan. Di hari perayaan Hari Puja, Ibu Sam pun meminta kepada seluruh tamu yang hadir untuk ikut mendoakan agar Tamira bisa kembali ke keluarganya dengan selamat. Di saat semua tamu berdoa dengan khusyuk, saya mendengar seorang wanita sedang berdoa agar kejadian hilangnya Tamira tidak berakhir seperti keluarga Chaudhary. Sam pun bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Chaudhary itu. Ayah Sam pun menjelaskan bahwa keluarga Chaudhary memang pindah dari India ke Amerika karena sedang ada yang mengejar dan ingin mencelakai mereka. Dan anaknya yang bernama Karan adalah sosok pribadi yang cerdas dan bahkan digadang-gadang akan memiliki masa depan yang bagus. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Karan pernah mengatakan ke ayah Sam bahwa ada sesuatu goib yang ingin mencelakainya. Dan tak lama setelah mengatakan itu, keluarga Karan pun tewas dengan cara mengenaskan. Dan tidak diketahui sampai sekarang apa penyebab kematiannya. Yang tersiar bahwa kematian mereka adalah murni bundir. Sejenak, Sam pun teringat akan jurnal yang pernah terjatuh sebelum hilangnya Tamira. Inisial KC di sampul jurnal tersebut adalah singkatan dari Karan Chaudhary. Sam pun bergegas untuk pergi, tetapi ibunya melarang Sam untuk pergi meninggalkan rumah di saat perayaan Hari Puja. Tetapi ayahnya yang sudah mengetahui maksud dan tujuan Sam meninggalkan rumah mengizinkan dan menyuruh Sam untuk segera pergi. Sam tengah membuka dan membaca jurnal itu. Di situ terdapat tulisan-tulisan dan gambar yang aneh. Dan terdapat banyak tulisan dengan angka 7. Sam pun mencari tahu tentang angka 7 dalam ajaran agama Hindu. Sam pun menghampiri Ras di pesta perayaan kemenangan tim basket sekolahnya. Ras melihat Sam seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Akhirnya Sam bercerita bahwa dia sedang terpikir tentang kejadian yang telah menimpa teman-temannya belakangan ini, seperti Karan dan Tamira. Dan semuanya nampak di luar logika. Seperti Karan yang ditemukan tewas dengan tubuh melepuh tetapi tidak disebabkan adanya api, dan Tamira yang tiba-tiba menghilang.
Karena rasa pedulinya dan gak ingin melihat wanita pujaan hatinya itu terus muram dan sedih, akhirnya Ras mengajak Sam ke rumah Karan. Nampak seluruh isi dalam rumah porak-poranda. Di rumah inilah seperti di scene awal tadi, tubuh orang tua Karan ditemukan di basement dengan keadaan terpotong-potong. Dan tubuh Karan yang gosong melepuh tetapi tidak didapati sumber api yang membakarnya. Sam nampak tak asing melihat gambar di seluruh ruangan loteng tersebut. Gambar itu adalah gambar yang ada di jurnal. Tetapi di situ ada suatu gambar baru yang tidak ada di dalam jurnal. Ketika ada sirine mobil polisi lewat, mereka panik dan langsung keluar rumah, tetapi jurnalnya terjatuh. Saat terbangun dari mimpi itu, saya melihat ke arah lemari seakan ada yang sedang memperhatikannya. Ternyata Sam sedang mimpi di dalam mimpi. Akhirnya saya meminta maaf dan meminta bantuan ibunya untuk menjelaskan tentang apa yang sedang dialami. Sam juga mengakui kesalahannya selama ini yang tidak mengindahkan semua petua sang ibu. Tetapi ibunya masih marah atas tindakan Sam yang meninggalkan upacara hari puja. Dan terlihat di sini sebenarnya ibu Sam sangat khawatir dengan Sam. Dia sangat keras dalam mendidik Sam dan terkesan kolot itu tak lain hanya cara sang ibu untuk menjaga Sam. Sam yang merasa sudah menurunkan egonya tetapi masih tetap disalahkan akhirnya pergi dengan marah meninggalkan ibunya. Ras dan Sam kembali ke rumah Karan untuk mengambil jurnal yang semalam terjatuh. Di sini Sam bercerita keras bahwa kalau Sam dan Tamira adalah sahabat karib saat kecil. Tetapi ketika SMA, Sam merasa semua orang melihatnya aneh ketika dekat dengan Tamira. Akhirnya Sam memutuskan untuk menjauhi Tamira demi bisa bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Tiba-tiba Sam mendengar ada suara yang memanggil namanya dari dalam rumah dan Sam mengikuti arah suara tersebut. Sam terlihat nampak shock. Dalam waktu yang berdekatan, dia harus kehilangan orang-orang terdekatnya, Tamira, dan sekarang Ras. Orang yang dia cintai tewas dengan cara yang mengenaskan di depan matanya. Dan tatapan seluruh warga saat ini seakan-akan menyalahkan sepenuhnya atas musibah yang menimpa orang-orang terdekat itu kepada Sam. Tamira mencoba untuk keluar dari ruangan itu, tetapi di saat yang bersamaan, Sam mendengar ibunya sedang menangis di ruang makan dan menghampirinya. Keesokan harinya, saya menghampiri ibu guru dan menceritakan bahwa Ras tidak tewas karena serangan rusa liar seperti yang ada di laporan polisi. Tetapi itu semua dikarenakan entitas yang tidak bisa dia lihat, dan entitas itu pun yang telah membawa Tamira. Mendengar cerita tersebut, bu guru mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasi yang timbul karena kondisi yang Sam alami sekarang ini, dan menyarankan Sam untuk berkonsultasi dengan dokter. Tetapi Sam meyakinkan bu guru bahwa apa yang dia lihat itu adalah nyata. Saya menunjukkan gambar yang ada di loteng rumah Karan dan meminta bu guru untuk membantu mencari informasi arti dari gambar tersebut. Karena Sam telah mencari-cari di internet tetapi tidak menemukannya. Dan bu guru berjanji akan membantu mencari tahunya. Saat perbincangan itu, Sam tiba-tiba merasakan kehadiran entitas tersebut. Sam? Sore harinya,
Bu guru menghubungi Sam dan memberitahukan bahwa dia sudah mendapat informasi mengenai foto tadi. Di dalam mitologi India Timur, sosok yang ada di gambar itu adalah entitas setan yang melahap energi negatif. Namanya Pishak. Dia adalah entitas pemakan daging, pemakan jiwa. Dan untuk melawannya hanyalah dengan cara menjebaknya di dalam wadah lalu menyimpannya. Terkadang dengan cara menjebaknya di dalam tubuh sebagai wadah. Saat ibu Sam sedang berdoa, Sam menghampiri dan menceritakan semua yang telah dia alami. Ibunya lantas menjelaskan tentang Pishak. Salah satu pesan leluhur yang ibu Sam ingat adalah jangan pernah tidur dengan perasaan tidak baik di hati kita, seperti kemarahan, kebencian, kesepian, dan penyakit hati lainnya. Karena hal tersebut bisa memunculkan energi negatif, dan ada entitas gelap yang akan memakan energi tersebut. Entitas jahat itu akan memakannya dan melemahkan jiwa dan menyerang kesadaran, menjauhkan dari orang-orang yang menyayangi, dan melukai orang-orang yang akan membantumu. Pishak tidak akan langsung membunuh korbannya, dia akan memakan dengan perlahan seiring berjalannya waktu, sampai manusia tersebut telah kehilangan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Sam, keluarga Chaudhary bukanlah lari dari entitas jahat itu, melainkan membawanya dan mengurung di rumah tersebut. Ternyata angka 7 di dalam jurnal itu adalah lama waktu Pishak akan mengambil jiwa korbannya, dan di hari ke-7 itu adalah malam ini. Lantas ibu Sam mempersiapkan ritual untuk memanggil Pishak. Di sisi lain, bu guru yang masih berada di sekolah mengalami beberapa fenomena yang aneh. Terlihat Sam tengah mencari cara di jurnal Karan karena dia yakin bahwa Karanlah yang telah menjebak dan memasukkan entitas itu ke dalam toples. Dan benar saja, di lembaran tengah jurnal itu terdapat doa dalam tulisan India, dan ibu Sam menjelaskan bahwa itu adalah doa Santi yang menyerukan perdamaian dari bintang dan lautan. Dan yang terpenting adalah doa yang tulus dan berserah diri dalam hati kita. Sam meminta untuk diajari membaca doa tersebut, dan Sam berusaha untuk menghafalkannya. Shantir, Antariksham Shanti. Samita? Ternyata ayah Sam yang datang. Saat Sam dan ibunya membaca doa, nampak entitas itu terluka. Sam pun bergegas mengejar Pishak ke rumah Karan. Sam mulai timbul keyakinannya dan membaca doa yang telah diajarkan ibunya tadi. Dan atas keyakinannya akan kekuatan sebuah doa, entitas jahat itu pun dikurung di dalam tubuh Sam. Dan film pun